Hai Sobat Olahraga, senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di Sportaholic. Kali ini Sportaholic bakal menemani Sobat Olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif seputar dunia olahraga. Tetap di Sportaholic, ignite your spirit of sport. Olahraga merupakan semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif ataupun juga santai. Manfaat berolahraga selain untuk membangun dan mempertahankan otot dan tulang juga dapat mengurangi resiko penyakit kronis, meningkatkan energi, dan meningkatkan metabolisme tubuh baik untuk orang yang sehat atau mereka yang menderita berbagai kondisi medis. Selain bisa dilakukan sendiri, olahraga dengan menyewa jasa personal trainer di tempat kebugaran dinilai lebih efektif. Nah, di episode kali ini, kita akan langsung ngobrol seru dengan salah satu personal trainer ganteng yang sudah mempunyai banyak pengalaman di dunia olahraga. Mulai menekuni dunia olahraga karena hobi, kini Coach Steve malah jatuh hati dan memutuskan menjadi personal trainer menjadi profesi. Seperti apa sih kisah Coach Steve yang akhirnya memutuskan terjun di dunia olahraga? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Halo, perkenalkan saya Stevian Nafifullah Putra atau biasa dipanggil sama teman-teman atau klien adalah Coach Steve. Saya seorang coach kesehatan olahraga atau pelatih kebugaran atau bisa yang umum disebut personal trainer juga bisa. Awal mula saya menyukai atau mencintai dunia olahraga adalah emang dari dulu basicnya saya mulai dari kecil udah di lingkungan yang olahraga banget. Jadi mulai dari orang tua, ayah sama ibu itu emang dulunya atlet voli. Ayah atletik dulu dari lari jauh, menengah sama lari jalan cepat. Dan itulah yang mengapa saya mencintai olahraga karena emang dari kecil udah diajakin main-main ke stadion, ke lapangan. Jadinya waktu mulai tumbuh dari TK, SD itu udah ikut olahraga juga. Tapi dulu basicnya saya dulu waktu SD itu main di dua cabur, yaitu sepak bola sama bola voli. Nah, meningkat di SMP saya tetap fokus nih dari olahraga lapangan kecil jadi lapangan besar di sepak bola lapangan besar sama bola voli. Dari SMP sama SMA tetap saya jalani fokus di olahraga sih. Jadi istilahnya kalau atlet itu kebanyakan sekolahnya belakangan, olahraganya duluan. Kalau pertanyaannya berapa lama menggeluti dunia olahraga? Basicnya sih berarti mulai dari kecil sampai sekarang. Walaupun itu hitungannya bukan profesional yang banget, tapi karena saya mulainya olahraga dari kecil hingga saat ini, berarti ya selama hidup saya udah memulai olahraga. Sehingga saya memilih jalan hidup, kayaknya aku harus hidup nih, emang harus dari olahraga. Atau emang jalannya udah dari olahraga untuk hidup gitu sih. Yang melatar belakangi saya sekarang menjadi seorang personal trainer atau sebagai coach adalah ketika saya lulus SMA, bayangan saya karena suka olahraga, kayaknya kuliah olahraga ini bakalan olahraga terus. Ternyata kenyataan itu sangat terbalik ketika saya udah menjalani perkuliahan. Jadi saya basicnya adalah kuliah di S1 Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Nah, itu saya lanjutkan dengan jenjang pendidikan pascasarjana di Magister Ilmu Kesehatan Olahraga Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, itu sebagai basic dan modal ketika saya buat melatih atau melayani klien-klien saya untuk dengan goals-nya masing-masing. Nah, selain itu juga untuk menunjang keilmuan dan keprofesionalan sebagai tingkat keprofesional untuk memenuhi license-nya, saya juga mengikuti beberapa license seperti Strength and Conditioning Coach Nasional, terus Coach License untuk swimming, Coach License untuk Muay Thai juga. Memilih olahraga sebagai profesi pada dasarnya karena hobi dari olahraga, kemudian hobi itu menjadi profesi. Karena dari hobi itu kita bisa mendapatkan income. Jadi karena saya menyadari dari hobi bisa mendapatkan income, akhirnya saya benar-benar tekuni dan
saya kembangkan sekali kemampuan saya sehingga dari hobi ini bisa mendapatkan income yang bisa menunjang ya kehidupan sehari-hari sih. Kalau dari orang-orang terdekat, dari kedua orang tua sih sangat support sekali ya, karena memang basicnya mereka itu orang olahraga, karena kebetulan ayah saya sendiri pun seorang guru olahraga. Jadi ketika saya memutuskan untuk masuk di kuliah olahraga, mereka support sekali. Dan sampai mereka pun juga sangat support ketika saya mencoba untuk daftar di pasca sarjana di UNER dulu, support sekali karena emang jurusan saya itu linear sekali dari ilmu keolahragaan itu yang basicnya banyak materi tentang olahraga dan kesehatan. Terus saya lanjutkan di ilmu kesehatan olahraga yang untuk memperdalam dari jenjang S1 tersebut. Dan untuk lingkup yang pertemanan saya, sahabat-sahabat, teman itu mereka juga mendukung karena basicnya teman-teman saya yang di dunia olahraga itu pun kebanyakan dari mereka sekarang profesinya juga sebagai coach, sebagai personal trainer, sebagai konsultan, sebagai terapis olahraga juga. Wah, ternyata hobi yang diseriusin bisa menghasilkan juga ya sobat olahraga. Selain bikin badan jadi sehat, bisa dapat bonus income juga nih. Gimana sobat olahraga yang punya hobi di bidang olahraga? Tertarik juga bukan? Tapi itu semua pasti didapatkan dengan tidak mudah ya sobat olahraga. Pasti ada perjuangan dan latihan yang melelahkan. Kalau ngomongin soal olahraga, pasti banyak bidangnya nggak sih? Nah, jadi penasaran kan kalau Coach Steve ini di bidang apa ya kualifikasinya? Kalau spesifik olahraga yang kayaknya saya banget nih olahraganya. Untuk sekarang mungkin lebih di Muay Thai sama gym. Karena kalau diurut dari dulu karena udah sepak bola, voli, terus renang juga. Tapi untuk sekarang saya lebih fokus di Muay Thai sama di gym sih. Karena emang di Muay Thai sama gym adalah kesatuan karena saya nge-gym buat melatih badan saya lebih kuat karena setiap hari kalau dengan Muay Thai saya dipukulin orang setiap hari. Untuk lesson yang saya dapatkan sampai saat ini, nggak tahu untuk ke depan pasti saya juga pasti pengen untuk upgrade ilmu terus ya. Yang lesson yang saya pegang sekarang adalah dulu pengembangan long term athlete development itu saya ambil di Surabaya selama 4 hari kalau nggak salah waktu kuliah. Habis gitu pelatih fisik tingkat nasional, terus pelatih renang nasional, terus ada pelatih Muay Thai nasional juga. Hai sobat olahraga, kembali lagi dalam Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Masih betah nih dengar cerita serunya Coach Steve? Kalau di segmen sebelumnya, kita sudah dengar cerita awal perjalanan Coach Steve sampai bisa jatuh hati dengan olahraga. Nah, di segmen kali ini, Minsport ingin lebih tahu tentang salah satu olahraga yang ditekuni banget nih oleh Coach Steve, yaitu Muay Thai. Lalu apa ya Muay Thai itu? Dan program-program atau kelas apa saja yang ditawarkan oleh Belekron di olahraga Muay Thai? Untuk program sama kelas yang saat ini saya pegang adalah kelas Muay Thai di beberapa tempat. Nah, seperti ini kalau kelas-kelas seperti kayak gym, saya itu pelatih gym di Belekron Gym. Jadi Belekron itu ada beberapa segmen ya. Yang di lantai 1 itu ada klinik dan spa, lantai 2-nya baru ada Belekron Gym, lantai 3 itu ada hotel gitu. Nah, untuk beberapa fokus yang saya tanganin adalah pertama adalah penurunan berat badan pasti buat orang-orang yang sedang mengalami obesitas. Yang kedua adalah penguatan buat klien yang pasca operasi bisa atau yang baru sembuh dari beberapa cedera juga bisa, atau sama ini buat teman-teman yang mau fokus melakukan suatu cabang olahraga. Jadi specifically untuk latihan penguatan itu saya juga bisa pegang di sini di Belekron gitu.
Karena basicnya di sini teman-teman kebanyakan ada beberapa entusias maraton, jadi mereka tuh latihan penguatannya di sini, dan beberapa teman-teman entusias itu latihannya sama saya gitu. Jadi Muay Thai itu adalah seni bela diri dari Thailand, atau bisa juga disebut dengan bela diri 8 tungkai yang menggunakan kedua tangan sebagai punch, siku, terus knee, lutut-lutut, sama tendangan gitu. Jadi bela diri Muay Thai ini adalah bela diri dengan full body contact yang melegalkan semua pukulan, tendangan, sikuan, bantingan dengan full power gitu. Untuk keunggulan Muay Thai sendiri adalah, ini menurut persepsi saya pribadi adalah, Muay Thai itu olahraga bela diri yang bertipe dengan striking, jadi olahraga bela diri yang tipe atas tanpa bantingan. Untuk manfaatnya sendiri, kalau kita berkaca dengan untuk gambaran untuk kesehatan, Muay Thai ini adalah bela diri atau olahraga yang bisa kita geluti dari orang awam sampai yang pro pun juga bisa. Karena tekniknya cuman basicnya itu sangat mudah untuk dilakukan. Dari tipe olahraganya sendiri, Muay Thai ini intensitasnya itu sedang sampai tinggi. Dengan intensitas gitu, misalkan teman-teman mau fat loss itu sangat bisa banget. Karena dengan intensitas segitu, dengan repetisi atau durasi yang bisa dilakukan, itu sangat bagus banget pembakaran kalorinya gitu. Tapi untuk misalkan untuk tujuannya prestasi, di Indonesia sendiri pun Muay Thai itu lagi hype banget nih. Jadi buat teman-teman atlet yang usianya masih dari rentang SMP sampai SMA dan kuliah itu, misalkan mau belajar tuh atau mau ikut berkompetisi, chance-nya untuk berprestasi itu masih banyak banget gitu. Dalam bela diri Muay Thai sendiri itu cuman ada kesatuan ya Muay Thai aja, jadi beda sama dengan bela diri lainnya ada cabang-cabangnya. Cuman kalau di dalam Muay Thai sendiri itu mungkin ada beberapa tingkatan ya. Mungkin kalau sekarang tuh bisa di nomor pertandingan tuh ada Muay Boran, ada yang Muay Fitness tuh kayak cuman nomor seninya ada, nah sama yang ini fighting gitu sih. Kalau Muay Boran setahu saya adalah cuman gerakan-gerakan basic tradisionalnya. Cuman kalau misalkan orang awam tuh ngelihatnya kayak nomor seninya aja. Jadi gerakan-gerakan itu lebih menunjang untuk keindahan, atau bisa dibilang kalau jurus sih bukan sih ya. Tapi kalau Muay Boran itu kebanyakan nilai gerakan-gerakannya yang punya filosofinya sendiri gitu. Tapi kalau yang fighting itu emang pure murni olahraga bela diri untuk pertandingan fighting, misalkan ada menang kalah KO draw gitu sih. Jadi kalau Muay Thai sendiri itu sebenarnya nggak ada tingkatan sabuk-sabukan atau apa, cuman ya kalau kita fighting ya bergantung berat badan, tinggi badan itu sama mungkin berpengalaman bertanding kalau di amatir sih gitu. Tapi kalau udah pro mungkin berat badan sama, ya udah kita fight gitu. Tinggal event organizer pertandingan itu gimana kesepakatannya. Sebenarnya saya pengen belajar Muay Thai udah lama banget ya. Pada akhirnya waktu pandemi itu kita kan semua close, terus saya lagi kuliah S2 saya lagi mulai break nih karena pandemi. Terus kebetulan sebelum parah-parahnya yang PSBB, lockdown itu, akhirnya kan karena saya kurang kegiatan, saya memutuskan wah kayaknya udah ada momentum nih buat saya belajar Muay Thai. Jadi mulai dari 2020 pertengahan saya belajar Muay Thai, sampai saat ini terus masih belajar, sampai kemudian dengan terus konsisten berlatih, akhirnya saya bisa mulai bantu-bantu ngajar dulu. Awalnya saya dari head coach, akhirnya saya bisa sekarang bisa ngajar sendiri-sendiri. Tapi tetap di tim kita di Namo itu kita punya tim pelatih beberapa orang, tapi basicnya kita menyebar untuk ngisi ngajar di berbagai tempat di Kota Malang sih khususnya gitu. Untuk pengalaman unik banyak sih ya, tapi bisa diunik bisa susah sedihnya menjadi seorang coach sih. Kalau pengalaman seneng dan serunya itu adalah ketika kita bisa membantu klien-klien kita mencapai goals-nya. Misalkan mereka dari obesitas, terus bisa turun beberapa kilo, 5 kilo, 10 kilo, atau katakanlah mereka sampai dengan berat badan idealnya mereka, dan dengan secara medical check up mereka jadi bagus. Dari yang mereka raportnya merah, sekarang udah pada hijau nih medical check up-nya. Terus kalau pengalaman unik, seru, sedihnya sih, pasti kalau seorang coach bela diri pasti susah sedihnya adalah ketika berpindah tempat dari tempat satu lain, melawan cuaca, melawan capek, tapi harus tetap profesional untuk ngajar. Kalau pengalaman yang unik seru sih ketika, kalau terutama coach Muay Thai ya, ketika ngajar mengalami tendangan-tendangan meleset, terus bola-bola meleset, apalagi yang paling gak enak itu ketika meleset di area vital, itu yang sangat menyedihkan sekali sih.
banyak klien dengan berbagai macam permasalahan dan tujuan tentunya ya. Terlebih dahulu sebelum saya melakukan sesi pelatihan, biasanya saya itu sharing dulu, ngobrol dulu, atau katakanlah harus saya cek dulu screening, tujuannya apa, terus punya riwayat sakit, riwayat cedera apa. Jadi dari situ saya bisa menentukan program latihan yang pas buat mereka itu seperti apa. Jadi nggak asal langsung ada klien datang kita langsung latihan diajar tuh, nggak juga. Jadi misalkan katakanlah dari berat badan sekian dengan riwayat seperti ini, jadi program yang saya kasihkan tuh bertahap. Jadi mungkin dari 30% naik ke 40%, 50% sampai batas maksimal mereka sih. Tapi pun nggak terus kenceng seperti itu. Nah, dan juga saya pasti membantu mengedukasi buat teman-teman klien yang mau latihan itu, bahwasanya kalau kita punya goals tertentu kita tidak bisa mendapatkannya secara instan. Karena secara teori pun kita harus konsisten dan bertahap. Apalagi dengan olahraga sebagai kalau menurut saya olahraga itu adalah terapi selain dari terapi farmakologis dengan obat-obatan. Jadi efeknya pun baru bisa kita rasakan ketika kita sudah menjalaninya dengan jangka waktu tertentu. Kalau yang pernah saya baca adalah kita merasakan efeknya atau olahraga akan memberikan dampak itu minimal ada 8 minggu atau sampai 8 minggu setelah kita rutin latihan gitu sih. Sobat olahraga, terima kasih masih setia menyaksikan Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu Muay Thai dan sedikit dasar-dasar dari Muay Thai, di segmen kali ini Beansport jadi penasaran nih gerakannya seperti apa ya? Yuk kita praktekkan aja bersama dengan Coach Steve. Oke, Sobat olahraga, sekarang saya akan sedikit mengenalkan lebih jauh tentang bela diri Muay Thai, yaitu saya akan memperagakan atau memberikan teknik-teknik basic dari bela diri Muay Thai. Nah, sebenarnya teknik-teknik basicnya itu macam-macam sih, tapi kalau kiblat dari camp saya sendiri di Namanya Malang, teknik basicnya itu kita rangkum cuman menjadi 10 teknik basic. Oke, sebelum melakukan gerakan-gerakan teknik basic, alangkah baiknya kita pelajari dulu standing fighting-nya, atau kalau bahasa awamnya kita namakan kuda-kuda gitu. Jadi kita ukur dari berdiri tegap, kakinya rapat, baru kita buka 4 step. 1, 2, 3, and 4. Oke, kita ulangi lagi basic standing fighting-nya biar lebih jelas ya. Oke, berdiri tegap, kaki rapat, baru dibuka 1, 2, 3, 4. Jadi kaki kiri arah jam 12, kaki kanan arah jam 2. And then habis itu kita cara mengepalkan tangan, kita jempol harus selalu di luar, jangan di atas, jangan di dalam, apalagi gini, no. Kita kepalkan di luar, baru taruh kepalan di samping pipi dan lindungin rahang, lindungin rusuk kanan kiri. Oke, perut masuk. Oke, baru ini standing fighting Muay Thai. Jadi Muay Thai itu bisa kelihatan dari cara berdirinya aja. Oke. Nah, sekarang masuk di teknik basicnya. Teknik basic nomor 1 adalah jab. Kalau kita di camp kita namanya jab. Jab, strike atau cross, dan mayoritas kita namanya secara bahasa Inggris karena kalau secara bahasa Thailand agak-agak ribet juga sih. Tapi mungkin akan saya bahasa Indonesia, Inggris dan Thailand. Oke, 1 jab atau mat. Mungkin ajarnya MAD gitu ya, mat. Jadi jab ini pukulan lurus ke depan dengan tangan kiri, dan strike atau cross pukulan lurus pengepalan tangan dengan tangan kanan. Jadi posisi safety-nya ketika kita mukul entah itu pakai glove atau tangan kosong, usahakan pergelangan tangan ini selalu lurus dan siku jangan dikasih lurus terus gini, harus kasih sudut tekukan. Misalkan kita karena olahraga full body contact ada benturan, jadi siku kita nggak bakalan sakit, pergelangan tangan nggak sakit karena udah ada basic redamannya. Oke, teknik basic nomor 1 adalah jab. Bahu masuk, pinggul masuk, jab. Jadi mukulnya lurus ke depan, kita nggak mukul silang. Oke, 1 jab. Oke, teknik basic nomor 2 adalah jab strike. Jab,
strike. Oke, jab selalu kiri, strike selalu kanan. Kalau misalkan kita nggak kidal, kalau kidal berarti dibalik. Jadi teknik basic nomor 2 jab, strike. Oke, that's it. Teknik basic nomor 3 adalah uppercut, hook strike. Uppercut kanan, hook kiri, dan strike kanan. Oke. Dan teknik basic nomor 4 adalah knee. Di bela diri 8 tungkai seperti Muay Thai, knee adalah legal. Oke, knee. Nah, posisi knee, badan agak ke belakang, knee dorong ke depan. Oke. Teknik basic nomor 5 ada elbow. Nih. Elbow, ketika elbow, kepalan tangan boleh dilepas karena biar waktu penggerakan tangan tidak lebih berat dan lebih kecepatannya lebih efektif. Oke. Dan elbow usahakan posisi shoulder sama tangan harus sejajar. Biar kenapa? Biar mengenai tulang yang keras di siku. Nih. Nah, elbow ini sangat bahaya sekali ketika kita pengaplikasian di pertandingan atau di jalanan karena elbow ini keras dan misalkan tepat sasaran di area muka itu pasti kebanyakan itu bisa sobek atau pecah dan berdarah tentunya. Oke, teknik basic nomor 6 ada push kick. Push kick. Oke. Kaki kanan diangkat terlebih dahulu, baru dorong dengan telapak kaki dan badan dorong ke belakang. Oke, push kick. Nah, push kick ini efektif banget ketika kita di jalan, terutama buat cewek-cewek misalkan mempertahankan dirinya di jalanan. Push kick ini efektif ketika dia bisa menyerang dengan tepat sasaran di area vital, bisa dari area bawah, perut, atau muka. Oke. Selanjutnya adalah Superman Punch di teknik basic nomor 7. Superman Punch, kita kenal Superman Punch karena kita dengan kombinasi dua gerakan berbarengan, lompat dan punch. Jadi lompat, punch. Oke, kita balik lagi posisi semula. Superman Punch, lompat dan punch. Jadi ada gerakan tipuan dengan kaki, dilanjutkan dengan lompat dan punch. Ini efektif juga ketika misalkan kita lagi di pertandingan. Oke. Teknik basic nomor 8 adalah basic tendangan dari Muay Thai. Ada middle kick, ada low kick, ada high kick. Tapi kalau middle kick sasarannya adalah di bagian tengah badan. Dari mulai perut sampai ke dada. Jadi basic tendangan Muay Thai sendiri beda dengan tendangan cabang olahraga lainnya karena di Muay Thai ini boleh dengan full power dan full speed. Jadi full hentakan juga boleh. Jadi basicnya adalah open kaki kiri, jinjit, baru swing kaki kanan dengan lurus. Jadi pinggul dan kaki kanan ikut masuk. Sekali lagi, open kiri, jinjit, dan kick. Oke. Dan teknik basic nomor 9 adalah tip. Tip ini pada basicnya sama kayak gerakan push kick, cuman bedanya dilakukan dengan kaki sebelah kiri. Angkat sebelah kiri, dorong. Angkat sebelah kiri, dorong. Nah, biasanya gerakan tip ini, TEEP, ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga jarak kita dengan lawan. Jangan dekat, tip. Oke. Number 10, teknik basicnya adalah back elbow. Back elbow efektif juga ketika kita dalam jarak yang dekat. Dan karena ini tipuan dan serangan. Jadi back elbow basicnya adalah kaki kiri dipindah, masuk setengah badan, baru badan diputar, elbow masuk, balik lagi. Hajar. Oke. Jadi itulah bagian dari teknik basic bela diri Muay Thai. Rangkuman dari saya ada 10 dan selanjutnya akan kita praktekkan
ke Belekron, atau bisa langsung di camp di Namoi Malang, atau yang kalian yang mau prefer buat latihan private di rumah bisa hubungin saya. Nomor WA ada di Instagram @stivianap atau @stivianap. Oke. Kapun kap.